Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Endang Solihuddin. Selama 15 menit ke depan, saya akan mempresentasikan tentang gagasan penelitian yang berjudul Pengaruh Brand Communication dalam proses pengambilan keputusan konsumen memilih produk layanan Rumah Sakit Islam Jakarta Cempaka Putih. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Muhdi M. Sahrun PhD sebagai dosen metode penelitian manajemen dan bisnis. Latar belakang penelitian. Keputusan konsumen adalah sebuah pendekatan penyelesaian masalah pada kegiatan manusia untuk membeli suatu barang atau jasa dalam memenuhi keinginan dan kebutuhannya. Menurut Kotler dan Armstrong, mendefinisikan bahwa keputusan pembelian merupakan bagian perilaku konsumen tentang bagaimana individu, kelompok, dan organisasi memilih, membeli, menggunakan, dan bagaimana barang, jasa, ide, atau pengalaman untuk memuaskan kebutuhan dan keinginan mereka. Strategi pemasaran rumah sakit ditujukan untuk mempengaruhi konsumen menentukan pilihannya dengan cara memilih target konsumen, mengidentifikasi keinginan konsumen, dan menentukan bauran pemasaran untuk tujuan kepuasan pelanggan yang berdampak kepada pengambilan keputusan konsumen untuk memilih produk. Identifikasi masalah penelitian. Industri rumah sakit saat ini mengalami persaingan yang ketat dengan semakin mudahnya perizinan pendirian rumah sakit swasta. Lokasinya pun sudah tidak lagi mempertimbangkan jarak, sehingga persaingan sangat mengandalkan kualitas pelayanan, biaya perawatan tenaga medis, dan fasilitas yang ditawarkan. Dampak dari persaingan tersebut, Rumah Sakit Islam Jakarta Cempaka Putih dituntut berinovasi dan berstrategi menciptakan nilai unggul dan tangguh untuk menjadi pilihan pasien. Menurut Lalaunis, terdapat 6 jalur pelanggan secara tradisional meliputi awareness, knowledge, liking, preference, conviction, purchase dari para pelanggannya. Menurut Hermawan Kertajaya, pendekatan marketing 4.0 mengkombinasikan interaksi online dan offline antara perusahaan dengan pelanggan. Marketing 4.0 adalah marketing yang berfokus pada kemanusiaan di era digital. Identifikasi dan rumusan masalah. Batasan masalah variabel penelitian. Variabel bebas 1. Brand communication digital. Variabel bebas 2. Brand communication tradisional. Variabel terikat, pengambilan keputusan konsumen memilih produk layanan. Rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang, bahwa Rumah Sakit Islam Jakarta Cempaka Putih dituntut untuk berinovasi dan berstrategi untuk mendapatkan kepercayaan dari pasien akibat industri rumah sakit mengalami persaingan yang ketat dengan semakin mudahnya perizinan pendirian rumah sakit swasta. Berikut adalah rumusan masalahnya. Apakah brand communication digital dapat mempengaruhi pengambilan keputusan memilih produk layanan? Apakah brand communication tradisional dapat mempengaruhi pengambilan keputusan memilih produk layanan? Kegunaan penelitian ini adalah: pertama, hasil penelitian bertujuan menambah pengetahuan dalam studi ilmu manajemen marketing. Kedua, bagi peneliti sebagai pegawai Rumah Sakit Islam Jakarta Cempaka Putih ingin mengetahui pengaruh strategi brand communication digital dan tradisional terhadap pengambilan keputusan konsumen memilih produk layanan. Ketiga, hasil penelitian ini harapkan mampu memberikan masukan untuk prodi manajemen sekolah pasca sarjana UHAMKA. Keempat, mengetahui peran Rumah Sakit Islam Jakarta Cempaka Putih berinovasi dengan menciptakan nilai unggul, Islami, dan tangguh sesuai dengan visinya. Kelima, mengetahui harapan yang diinginkan konsumen terhadap produk layanan Rumah Sakit Islam Jakarta Cempaka Putih. Deskripsi teori, variabel terikat. Keputusan seorang konsumen memilih produk layanan merupakan proses memilih dari 2 atau lebih alternatif pilihan keputusan pembelian.
Artinya adalah bahwa seseorang bisa membuat keputusan harus tersedia beberapa alternatif pilihan. Dimensinya adalah lokasi, harga, dan kualitas layanan. Indikator keputusan pembelian. Pertama, kemantapan pada sebuah produk. Kedua, kebiasaan membeli produk. Ketiga, memberikan rekomendasi kepada orang lain. Dan keempat, melakukan pembelian ulang. Variabel bebas 1. Digital marketing merupakan pemakaian internet serta pemakaian teknologi interaktif lain, membuat serta menghubungkan diskusi antara industri serta konsumen yang sudah teridentifikasi. Dimensi digital marketing. Yang pertama adalah website, kedua sosial media marketing, ketiga email marketing. Indikator mengukur keputusan pembelian. Pertama, keinginan untuk menggunakan produk. Kedua, keinginan untuk membeli produk. Ketiga, memprioritaskan pembelian suatu produk. Keempat, kesediaan untuk berkorban yang meliputi waktu, biaya, dan tenaga untuk mendapatkan suatu produk. Variabel bebas 2. Tradisional marketing adalah sebuah istilah strategi pemasaran yang memiliki beragam saluran periklanan, seperti iklan di media cetak, papan reklame, televisi, pamflet, dan kampanye poster hingga iklan siaran radio. Dimensi tradisional marketingnya adalah: pertama, awareness, yang kedua, knowledge, yang ketiga, liking, dan yang keempat, purchase. Indikator tradisional marketing meliputi: pertama, advertising dan PR. Kedua, personal selling. Yang ketiga, direct marketing. Dalam proses kerangka berpikir, brand communication digital dan brand communication tradisional berpengaruh langsung terhadap pengambilan keputusan konsumen memilih produk layanan. Hipotesis penelitian diduga terdapat pengaruh langsung brand communication digital dan brand communication tradisional terhadap pengambilan keputusan konsumen memilih produk layanan. Hipotesis 1. Diduga terdapat pengaruh langsung brand communication digital terhadap pengambilan keputusan konsumen memilih produk layanan. Hipotesis 2. Diduga terdapat pengaruh langsung brand communication tradisional terhadap pengambilan keputusan konsumen memilih produk layanan. Hipotesis 3. Diduga terdapat pengaruh tidak langsung brand communication digital terhadap pengambilan keputusan konsumen memilih produk layanan melalui brand communication tradisional. Tujuan penelitian tesis ini adalah: yang pertama, untuk mengetahui peran digital marketing terhadap pengaruh pengambilan keputusan memilih produk layanan. Kedua, untuk mengetahui peran tradisional marketing terhadap pengaruh pengambilan keputusan memilih produk layanan. Ketiga, untuk mengetahui keputusan konsumen memilih produk layanan Rumah Sakit Islam Jakarta Cempaka Putih. Tempat dan waktu penelitian. Penelitian ini dilaksanakan di Rumah Sakit Islam Jakarta Cempaka Putih, Jalan Cempaka Putih Tengah 1 Nomor 1 Jakarta Pusat, dengan visi mewujudkan RSIJ yang unggul, islami dan tangguh dengan semangat sinergi aliansi yang utuh. Lokasi penelitian ini merupakan tempat bekerja penulis dalam menyusun tesis untuk meraih gelar Magister Manajemen Program Pasca Sarjana UHAMKA Jakarta. Waktu penelitian. Pertama, pra-penelitian. Survei dan menentukan judul dan topik penelitian dilaksanakan bulan ke-1 minggu pertama, 2 dan 3. Membuat proposal dan menyelesaikan administrasi penelitian dilaksanakan bulan ke-1 minggu ke-4 dan bulan ke-2 minggu pertama dan kedua. Menentukan instrumen penelitian dilaksanakan bulan ke-2 minggu ke-3 dan minggu ke-4. Kedua, pelaksanaan. Pengumpulan data, proses bimbingan,
dan pengolahan data dilaksanakan bulan ketiga dan bulan keempat. Penyusunan laporan, penyusulan data, pengetikan data, dan penggandaan laporan penelitian dilaksanakan bulan kelima dan bulan keenam. Metode penelitian. Penelitian dilakukan dengan menggunakan self-administered survey, yakni metode pengumpulan data primer dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada 50 responden pasien rawat jalan Rumah Sakit Islam Jakarta Cempaka Putih. Menurut Sugiono, metode survei digunakan untuk mendapatkan data dari tempat tertentu yang alamiah, tapi peneliti melakukan perlakuan dalam pengumpulan data, misalnya dengan mengedarkan kuesioner, tes, wawancara terstruktur, dan lain sebagainya. Populasi dan sampel. Populasi penelitian adalah pasien atau orang yang mewakili pasien yang datang berobat jalan. Sampel penelitian adalah pasien atau orang yang mewakili pasien untuk tujuan berobat jalan di klinik rawat jalan Rumah Sakit Islam Jakarta Cempaka Putih, bukan sebagai pasien baru dan bersedia menjadi responden serta telah berusia 18 tahun. Menurut Sugiono, pengujian validitas dilakukan dengan menggunakan 30 responden dikarenakan agar hasil pengujian mendekati kurva normal. Instrumen dikatakan valid mempunyai nilai signifikansi A sama dengan 0,05. Teknik pengumpulan data. Pengumpulan data yang dilakukan oleh peneliti berupa data primer yang diambil secara langsung dengan cara menyebarkan kuesioner atau angket kepada pasien yang berkunjung untuk berobat rawat jalan di Rumah Sakit Islam Jakarta Cempaka Putih. Pengambilan data dilakukan secara acak atau purposive sampling kepada pasien yang memenuhi kriteria inklusi dengan menggunakan skala Likert 1-5 dengan teknik agree sampai dengan disagree scale. Teknik pengumpulan data yang dilakukan secara memberikan seperangkat pertanyaan tertulis kepada responden untuk dijawabnya diberikan secara langsung dengan jenis pertanyaan tertutup. Rencana analisa data. Variabel terikat keputusan konsumen memilih produk layanan. Definisi operasionalnya adalah pasien memilih layanan yang tepat bagi dirinya, akan tetapi proses memilih dari 2 atau lebih alternatif pilihan rumah sakit untuk memutuskan pembelian. Dimensi lokasi. Indikator. Akses mudah dijangkau, visibilitas lokasi, lalu lintas kepadatan dan kemacetan, lingkungan titik pemasangan iklan, kriteria titik pemasangan media iklan dengan nomor butir 1, 2, 3, 4, 5. Dimensi harga. Indikator. Keterjangkauan harga, kesesuaian harga dengan kualitas produk, daya saing harga, kesesuaian harga dengan manfaat, dengan nomor butir 6, 7, 8, 9, 10. Kualitas layanan. Indikatornya adalah responsiveness, assurance, empathy, tangible. Dengan nomor butir 11, 12, 13, dan 14. Variabel bebas 1, brand communication digital. Definisi operasional. Digital marketing adalah dilakukan dengan menggunakan perangkat elektronik untuk menyampaikan pesan promosi hingga evaluasinya. Dimensi website. Indikator. Kegunaan, kualitas informasi, kualitas interaksi layanan, dengan nomor butir 1, 2, 3. Dimensi sosial media marketing. Indikator. Media sosial memberikan informasi up-to-date, kemudahan untuk mengakses, kegunaan bagi pengakses, kesesuaian konten, dengan nomor butir 4, 5, 6. Dimensi email marketing. Indikator. Kebutuhan, ketertarikan, kesediaan mendapatkan informasi dengan nomor butir 7, 8, 9. Variabel bebas 2. Brand communication tradisional. Definisi operasional. Periklanan melalui media cetak, papan reklame, pamflet dan kampanye poster.
siaran televisi dan radio. Dimensi awareness, indikator, kemampuan mengingat, mengenali, mengingat kembali merek, memiliki ciri khas, dengan nomor butir 1, 2, 3, 4. Dimensi knowledge, indikator, pengetahuan manfaat produk, karakteristik, kepuasan yang ditawarkan produk, dengan nomor butir 5, 6, 7. Dimensi liking, indikator, menyukai merek dan komitmen pembeli, dengan nomor butir 8, 9. Dimensi purchase, indikator, manfaat berobat setelah mengetahui informasi produk, memutuskan berobat karena senang, kesesuaian dengan kebutuhan, berobat karena mendapat rekomendasi dari orang lain, dengan nomor butir 10, 11, 12, 13. Rencana analisis data, uji validitas dan reliabilitas responden di luar sampel dilakukan sebelum kuesioner digunakan untuk mengumpulkan data pasien. Apabila pertanyaan-pertanyaan terdapat nilai corrected item total correlation dengan nilai positif dan converge alpha lebih daripada R-table, artinya seluruh item pertanyaan variabel ini dinyatakan valid dan tidak perlu ada pertanyaan yang dikeluarkan dari pengujian penelitian. Uji korelasi menunjukkan hubungan antar variabel penelitian. Koefisien korelasi positif menunjukkan hubungan antar variabel searah. Analisis jalur untuk uji hipotesis. Jika koefisien jalur 0,05, maka H0 ditolak dan H1 diterima. Demikian presentasi dari saya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.